nama saya Rizky Amalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di SMA Negeri 2 Brebes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya semuanya. Semangat, harus semangat setiap hari ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar lebih mudah untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari bersama, ketua kelas minta tolong dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Bagaimana perasaannya hari ini? Bahagia? Ada yang sedang galau? Ada yang sedang sedih? Awal semua. Ya, semoga apapun perasaannya kalian pada hari ini kita terima gitu ya. Kemudian berusaha untuk mengelolanya agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, sebelumnya Bu Rizky ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Adik Elva, kenapa? Ikut lomba? Oh, ada kegiatan OSIS. Oke. Ada lagi? Baik, ya, semoga yang tidak hadir pada hari ini diberi kemudahan untuk melaksanakan aktivitasnya ya. Melaksanakan aktivitasnya, ada yang ujian visual ya. Kemudian yang dispen semoga juga dimudahkan segala urusannya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ingin konsentrasi kalian terlebih dahulu. Instruksinya seperti ini. Ikuti perkataan Bu Rizky. Ya. Kalau Bu Rizky bilang bebek, kalian bilang bebek. Kalau Bu Rizky bilang ayam, kalian bilang ayam. Ini instruksinya, ikuti perkataan Bu Rizky. Siap? Siap? Harus fokus ya. Bebek, ayam. Ayam, bebek. Bebek, ayam. Ada berapa bebek? Oh, ini. Ada yang mikir? Oh ya, tadi ya bebeknya. Oke, ulangi satu kali lagi ya, harus fokus ya. Bebek, ayam. Ayam, bebek. Ada berapa ayam? Ya, sudah fokus semua ya? Oke, tepuk tangan. Fungsi pertanyaan terlebih dahulu ya. Adakah yang di antara kalian yang hobi makan atau ngemil? Kapan biasanya ngemilnya? Sore atau malam ya? Sambil ngedrakor? Ada nggak yang punya kekhawatiran ketika ngemil itu jangan-jangan nanti berat badan aku bertambah? Nggak ada. Soalnya enak. Ada kekhawatiran nggak? Atau ada yang sudah banyak ngemil tapi kok merasa berat badannya tidak bertambah? Ada nggak? Atau ada yang ngemil sedikit aja atau makan sedikit aja itu sudah
tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menghitung body mass index dan basal metabolic rate. Ini adalah penilaian, sistem penilaian yang akan dinilai selama pembelajaran ya. Bu Rizky akan menilai kognitif kalian melalui hasil post test dan jawabannya KPD. Kemudian Bu Rizky akan menilai sikap kalian selama pembelajaran. Ini ada sikap tanggung jawab, kemudian toleran, proaktif, dan responsif. Kemudian untuk keterampilannya ini Bu Rizky akan menilai keterampilan kalian ketika berdiskusi dan presentasi ya. Ada kejelasan menyampaikan, kemudian penggunaan bahasa, kebenaran konsep, dan manajemen waktunya ketika presentasi. Setelah ini ada video ya tentang seorang anak yang mengalami obesitas. Ini Arya Permana yang kami temui 2 bulan lalu. Tak pakai baju, apalagi sepatu. Hanya selembar sarung yang sanggup membalut sebagian tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan Ade dan Rukiani. Arya yang baru kelas 3 sekolah dasar terpaksa keluar dari sekolah. Padahal sejak taman kanak-kanak, Arya selalu menjadi juara kelas. Arya tak sanggup jalan kaki ke sekolah, meskipun jaraknya hanya 50 meter dari rumah. Silakan disiapkan HP-nya ya. Kemudian siapkan pertanyaan terkait video yang sudah ditayangkan tadi. Di browsernya ya, di Chrome atau browser yang mana punya. Ketika join network.com, kemudian masukkan kode yang sudah kita tunjukkan ya. Ada Sabiratun. Bagaimana cara mengetahui kategori berat badan kita? Apakah itu ideal atau obesitas? Rizky Sabi, dengan berat badan yang besar seperti itu, apakah masih ada harapan untuk memperkecil berat badannya? Yang lain tunggu. Bagaimana cara mengontrol nafsu makan seseorang? Bahannya ya. Raihan, apa yang terjadi jika Arya memberikan pola makan yang tidak normal tersebut secara mendadak? Kita pilih 3 pertanyaan yang kira-kira bisa kita eksplor lebih dalam pembelajaran hari ini ya. Ya, tadi apa saja? Yang pertama, mengapa anak tersebut bisa mengalami obesitas? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengetahui kebutuhan, bagaimana cara mengetahui berat badan, kategori berat badan tubuh kita ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengetahui kebutuhan energi setiap orang dalam sehari. Sudah berkumpul ya setiap kelompok? Siap. Oke, Bu Rizky bagi yang terlebih dahulu LKPD-nya. Silakan saling berdiskusi, bertukar pendapat untuk membahas 3 pertanyaan tadi.
ya. Silakan, tadi kan sudah menimbang berat badannya ya, dan tinggi badannya juga sudah tahu ya dari rumah masing-masing. Silakan bisa dicari rumus BMI-nya, kemudian rumus BMR-nya di buku kalian masing-masing ya. Atau boleh juga dari jurnal penelitian yang ada di internet, kalian juga boleh ambil rumus yang ada di situ. Ya, silakan. Ya, waktu diskusi sudah selesai ya. Silakan untuk kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya bisa maju ke depan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai berat badan. Ya. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Maraini, absen 31. Saya Erika Bistriani, nomor absen 6. Saya Rumayatin Amsterdam, nomor absen 12. Saya Rahma Fakeni Susilo, nomor absen 25. Saya Nol Salim Ramadan, nomor absen 19. Saya Nabil Andika Saputra, nomor absen 18. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang berat badan. Untuk yang pertama yaitu
Pertanyaan pertama, mengapa bisa terjadi obesitas pada anak tersebut yang sudah ditayangkan videonya? Akan disampaikan oleh Erika. Baik, untuk yang pertama yaitu mengapa bisa terjadi obesitas pada anak tersebut. Jadi obesitas tersebut terjadi karena makanan yang dimakan melebihi jumlah kalori yang dibutuhkan pada tubuh manusia. Karena jumlah energi yang dihasilkan oleh makanan yang masuk tidak sebanding dengan aktivitas yang dilakukan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengetahui kategori berat badan kita, akan dijelaskan oleh Nafis Al-Iza. Nah, cara mengetahui kategori berat badan kita dapat menggunakan rumus BMI atau Body Mass Index. Nah, BMI adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan kategori berat badan kita. Kelebihan dari BMI ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, tapi ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya yaitu kita tidak bisa mengetahui penyebab obesitas yang secara spesifik. Kemudian tidak memperhitungkan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kadar lemak, misalnya umur. Nah, rumus BMI yaitu berat badan dibagi tinggi badan Nah, ada klasifikasi untuk mengetahui kategori berat badan kita. Berat badan kurang menurut WHO kurang dari 18,5. Normalnya itu 18,5 sampai 24,9. Jadi diketahui tinggi berat badan sama dengan 160 cm, kita ubah ke meter jadi 1,6, terus berat badannya 63 kg. Kita mencari nilai BMI dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Dalam catatan tinggi badan di sini adalah meter. Berat badannya 63 dibagi 1,6 dikuadratin hasilnya 24,6. Menurut klasifikasi, menurut WHO ini normal, tapi menurut Asia Pasifik ini kegemukan lah gitu. Nah, untuk mencari rumus BMR, rumusnya adalah 66 ditambah dalam kurung 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan. Dalam catatan tinggi badan di sini adalah cm dikurangi 6,8 dikali umur. Nah, masukin nilainya 66 ditambah 13,7 dikali berat badannya adalah 63 ditambah 5 dikali tinggi badannya adalah 60 dikurangi 6,8 dikali usianya adalah 17, menghasilkan nilai 66 ditambah 83,1 ditambah 800 dikurangi 115,6 adalah 1614. Apa ada yang ditanyakan? Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya izin bertanya. Namanya siapa dulu? Saya Fersati Stefani. Izin bertanya, kenapa waktu menghitung BMR itu tidak dikalikan sama aktivitasnya? Ya. Perkenalkan, nama saya Rehan Arjadi. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan cara menghitung BMI. Nah, kebetulan di kelompok saya Iqbal ini BMI-nya tergolong klasifikasi BP kurang. Nah, apakah kelompok Anda mempunyai tips and trick untuk membantu Iqbal mencapai BMI yang normal? Terima kasih. Tadi kan kita nilai hitung BMR, mengapa nggak dikali aktivitas fisik? Untuk rumus yang dikali aktivitas fisik adalah rumus untuk kebutuhan energi. Sedangkan kalau BMR hanya ini. Kalau yang aktivitas fisik itu
kebutuhan energi kita dalam satu hari. Apa jelas? Untuk pertanyaan Raihan Ramzi Azizi. Jadi apa ya? Yang pertama, jangan sering bergadang. Yang kedua, jangan banyak pikiran. Yang ketiga, selalu senang, selalu happy. Gak boleh overthinking. Yang keempat, Dan pola makan juga. pola makan diatur. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Rizky konfirmasi kembali ya, setelah kalian berdiskusi kemudian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas terkait body mass index dan basal metabolic rate ya, atau BMR. Tadi sudah kami diskusikan bersama ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa anak tersebut bisa mengalami obesitas? Tadi jawaban dari kelompok Nawal karena apa? Karena makanan yang masuk ini tidak sesuai dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh anak tersebut ya. Mungkin jumlah kalori dari makanan yang masuk itu melebihi dari kebutuhan harian kalori dari anak tersebut. Tadi kalau kita flashback kembali ya di video itu, Arya setiap hari berapa kalori yang dimakan? 6.000 ya, padahal bisa jadi kebutuhannya cuma 1.800-an ya. Ternyata berlebih sekali. Nah, kalau kalori itu tidak dipakai untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan yang mengeluarkan energi, maka akan diubah menjadi cadangan lemak dalam tubuh anak yang mengalami obesitas tadi ya. Kemudian yang kedua, kenapa alasannya tadi? Ada yang masih ingat? Di sini BMI sendiri itu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui atau menunjukkan kategori berat badan tubuh kita. Nah, sebenarnya BMI itu tidak terlalu akurat ya untuk mengukur kategori berat badan kita secara individu. Jadi awalnya BMI itu digunakan oleh Amerika untuk screening massal kategori berat badan rakyatnya. Nah, karena ini adalah metode yang sangat murah dan bisa digunakan untuk mengetahui kategori itu secara massal, berarti populasi yang dihitung. Gambaran kasar kategori berat badan rakyat Amerika pada waktu itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu akurat untuk mengetahui berat badan secara individu. Tapi ini bisa jadi patokan juga ya, meskipun tidak terlalu akurat seperti apa kondisi atau berat badan tubuh kita. Nah, kenapa kok tidak bisa atau kurang akurat? Karena di sini kekurangan BMI itu tidak bisa membedakan penyebab berat badannya berlebih ya, penyebab obesitasnya. Coba lihat di sini ada 3 gambar ya. Di sini Bu Rizky tampilkan ada ini rangka. Jadi ada orang yang obesitas itu karena berat badannya itu berlebih karena massa tulangnya yang berat. Tapi ada juga orang yang obesitas itu karena cadangan lemaknya yang banyak. Ada juga yang obesitas itu karena ototnya yang masanya berat ya, masanya berlebih. Jadi orang seperti atlet-atlet binaragawan ini sebenarnya bisa dikategorikan obesitas juga ya. Karena apa? Berat badannya tadi. Karena BMI itu kan rumusnya apa? Berat badan per tinggi badan dikuadratin ya. Jadi kita nggak bisa tahu, oh ini obesitas dengan melihat faktor dia dari ototnya yang berat, atau dari lemaknya yang banyak, atau dari tulangnya yang berat. Coba ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Mbak Nifa, coba sampaikan apa yang sudah kamu pelajari hari ini tadi. Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil hari ini adalah bagaimana cara menghitung BMI dan mengetahui berat badan kita termasuk ke dalam kategori yang ideal atau kurang atau obesitas.
Kemudian mengetahui juga cara menghitung BMR dan energi yang kita butuhkan dalam sehari. BMI itu dapat menghitung atau memperkirakan ya kategori berat badan tubuh kita, apakah termasuk normal atau kurang atau obes atau pre-obes ya. Nah, ini sebagai bisa jadi indikator ya. Karena berat badan itu bisa menjadi indikator kesehatan kita juga ya. Kita tahu ya, orang-orang yang obesitas, yang berat badannya berlebih ini banyak sekali faktor resiko penyakitnya, misalnya serangan jantung. Kenapa kok bisa serangan jantung? Karena ketika massa tubuhnya terlalu berlebih, ya energi yang dibutuhkan banyak untuk memompa jantung itu memompa darah itu lebih kencang lagi, lebih kuat lagi, lebih berat lagi kerjanya. Itu akan mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, kemudian untuk BMR-nya ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan energi tubuh kita dalam aktivitas dasar ya. Artinya kalau aktivitas kita lebih dari sekedar bernapas, lebih dari sekedar mencerna makanan, lebih dari sekedar kita membuang racun ya, di tubuh kita membuang racun, maka kebutuhan energi kita lebih dari BMR yang sudah dihitung. Seperti itu ya. Nah, ini silakan diketikkan ya, manfaat apa yang bisa kalian dapat setelah mempelajari tentang BMI dan BMR. Ini sudah ada Lisa Sakila. First, dengan menggunakan BMI kita jadi tahu badan kita termasuk ideal atau tidak, sehingga kita bisa mengontrol pola makan kita. Benar sekali ya. Kemudian mengetahui cara mengklasifikasikan berat badan diri sendiri. Ini Mas Evan ya. Ini kita bisa mempertimbangkan kebutuhan kalori dalam tubuh agar tidak kelebihan maupun kekurangan. Nah, sekarang gambarkan emoticon yang bisa mewakili perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini.
Siapakah kelompoknya? Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Nawar. Ya, alhamdulillah ya kita sudah mempelajari ilmu hari ini tentang bagaimana menjaga berat badan tubuh kita agar tetap ideal dan bagaimana agar kebutuhan energi yang kita perlukan dalam setiap hari ini bisa terpenuhi sesuai dengan nilai BMR dan aktivitas tubuh kita. Ya, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk penugasannya, silakan nanti cari artikel atau penelitian atau kalian boleh juga cari di YouTube ya tentang lambung buatan. Seperti itu ya, bisa dipahami? Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.